Halo Sobat Penmas, selamat datang kembali di Hima Penmas Podcast. Kali ini, di episode 2, kita akan membahas sejarah pendidikan luar sekolah di Unsika. Saat ini, saya sedang bersama Bapak Haji Dadang Danugiri, SPD, FPD. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Muti juga sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang semenjak pembelajaran jarak jauh? Stay home. Di rumah saja. Iya benar Pak. Untuk mencegah. Untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik, kita mulai ya Pak. Ya. Pada ini sebelumnya saya ingin bertanya soal gimana sih Pak awal mula pendidikan luar sekolah di Unsika itu? Ya, awal mula ya sejarah berarti ya. Pak, benar. Jadi pendidikan luar sekolah itu lahir berdiri di Unsika sejak tahun 1983. Nah, sementara Unsika sendiri berdiri sejak tahun 1982, diawali dengan sekolah tinggi fakultas keguruan, sekolah tinggi ilmu keguruan dan pendidikan. Nah, baru satu prodi yaitu kurikulum dan teknologi pendidikan baru tahun 1983 baru berdiri jurusan pendidikan luar sekolah. Jadi ada dua jurusan. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Berarti berapa tahun tuh? Dari 83 sampai 2020 ya. Berarti jadi cukup lama. Iya. Ya. Pendidikan luar sekolah termasuk jurusan tertua ya Pak di Unsika? Iya, jurusan tertua. Makanya Bapak juga kurang sependapat kalau Himpunan Mahasiswa PLS itu lahir baru-baru ini, seharusnya di tahun 83 supaya tidak lupa pada sejarah gitu. Iya. Yang apa sih Pak? Udah 37 tahun. 37 tahun, cukup lama ya. Iya, cukup lama. Jadi kalau awalnya dulu tujuan dari program studi pendidikan luar sekolah itu apa sih Pak? Pada awal. Sebelum kita ke tujuan ya, Bapak mau ceritakan dulu tentang jumlah mahasiswa dulu ya. Iya Pak. Jadi cukup banyak itu, sampai ribuan itu mahasiswa. Jurusan pendidikan luar sekolah itu, terlebih pada saat ditutupnya prodi Kurtek, jadi hanya satu jurusan dulu PLS saja. Dan itu cukup banyak sekali mahasiswa PLS itu. Hanya memang yang pres itu yang sedikit, terutama banyakkan yang sudah bekerja itu untuk meningkatkan status barangkali ya. Nah, dari tujuan pendidikan luar sekolah itu secara operasional, tujuan institusional PLS itu memungkinkan warga masyarakat tentunya harus memiliki beberapa kemampuan gitu ya, atau kompetensi. Yang pertama, kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, ini juga penting ya, karena semakin kesini kan tantangannya semakin berat ya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Nah, ini juga penting, tentunya harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, arif, bijaksana gitu ya, dan menjadi suri tauladan bagi yang lainnya. Mengaktualisasikan diri, nah ini sesuai dengan kebutuhan hidup manusia itu, yang menurut Abraham Maslow itu ada 5 tingkatan. Padahal kemampuan mengaktualisasikan diri itu adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan kelima ya dari kebutuhan hidup manusia ini. Yang berikutnya adalah kemampuan membina keluarga, tentunya keluarga sejahtera ya, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Yang berikutnya adalah wawasan. Nah, ini juga kita harus memiliki wawasan yang luas. Ya, tentunya tentang hak kita, tentang kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian kesadaran berbangsa, bernegara, bermasyarakat dalam rangka membangun manusia seutuhnya gitu. Tentunya masyarakat Pancasila, masyarakat gemar belajar. Itu masyarakat gemar belajar itu adalah masyarakat yang gemar mencari informasi, mengumpulkan informasi dan menulis informasi.
Mutia kan kuliah juga kan mencari informasi, Iya benar. mengumpulkan informasi, menulis informasi nanti di dalam tugas akhir itu. Dan yang terakhir adalah kemampuan menciptakan lapangan kerja. Nah ini juga penting ya, karena kan semakin gini kalau mindset kita hanya sebagai menjadi pekerja saja, menjadi pegawai saja, menjadi buruh saja, kan juga tentunya persaingannya juga cukup banyak. Nah, untuk itu kita harus mampu menciptakan lapangan kerja atau membantu lapangan kerja ya minimal untuk diri sendiri gitu ya. Ya syukur-syukur yang lebih baik lagi untuk orang banyak gitu kan. Nah ini juga tentunya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Gitu. Nah, PLS itu tentunya harus selaras, serasi, seimbang, baik itu secara kecerdasan sikap, kreativitas, dan keterampilan. Keterampilan ini memang di dalam pendidikan luar sekolah itu sangat menjadi dominan karena untuk siap kerja gitu. Dalam upaya tentunya meningkatkan mutu dan taraf hidup ya kita sebagai individu, taraf hidup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ujung-ujungnya. Nah, upayanya apa? Melalui apa? Tentunya melalui pendidikan keluarga, pendidikan wawasan, pendidikan keterampilan, kan sudah di dalam mata kuliah di pendidikan luar sekolah itu sebenarnya cukup luas gitu. Cukup luasannya dalam hal ini mungkin tentunya pemerintah masih kurang, kalau menurut Bapak sih masih kurang. Kan di dalam undang-undang itu tujuan pendidikan itu kan jalur pendidikan itu kan ada 3 ya. Iya Pak, ada 3. Formal, non formal, informal. Nah kalau menurut Bapak sih sementara ini baru formal saja yang mendapat perhatian secara khusus. Sementara pendidikan yang lainnya seperti pendidikan non formal, pendidikan keluarga itu masih kurang gitu ya. Masih kurang. Kalau dibutuhkan baru gitu. Kalau enggak mah ya enggak gitu kan. Iya. Itu barangkali secara tujuan ya. Iya Pak. Tujuan ini tentunya ini terkait juga dengan fungsi gitu ya, seperti komplement, suplemen dan substitusi gitu. Iya, kemudian selanjutnya bagaimana sih Pak perkembangan prodi pendidikan luar sekolah di Unsika dari tahun ke tahunnya? Iya, dari sejak tahun 83 itu fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang ada masa-masa juga peminat berkurang gitu, karena ketidaktahuan masyarakat, terutama pada orang tua gitu ya, untuk memahami tentang pendidikan luar sekolah. Ya terlebih lagi dari pihak pemerintah, karena kan rekrutmen untuk menjadi pegawai negeri sipil juga hampir belum ada gitu ya. Nah ini sebenarnya tentunya pemerintah juga harus melihat di situ ya. Nah sehingga tetapi alhamdulillah lulusan pendidikan luar sekolah itu kalau menurut Bapak sampai saat ini tidak ada yang nganggur. Nah, tadi karena mereka dibekali dengan kemampuan ya paling tidak menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira harapan untuk perkembangan ya memang dulu banyak gitu ya, sampai pernah juga sempat hampir mau ditutup karena kurang, tapi kesininya semakin banyak lagi, apalagi setelah Unsika menjadi perguruan tinggi negeri ya, alhamdulillah kita semakin banyak lagi ya, karena peminatnya banyak. Karena biasanya orang kan mencari yang penting masuk negeri saja gitu, mana peluangnya yang lebih mudah masuk. Iya. Tapi insya Allah ke depan harapan Bapak tentang pendidikan luar negeri pada intinya ya harapannya semakin maju gitu ya, semakin maju, semakin berkembang. Dari pihak pemerintah juga lebih respon lagi, terutama rekrutmen ya, formasi penerimaan pegawai negeri sipil untuk pendidikan luar sekolah itu dibuka kerannya gitu. Alhamdulillah pada tahun kemarin juga sudah mulai hanya memang ditempatkan jauh-jauh dulu. Biasanya seperti itu kalau PNS itu biasanya ya. Jadi kita juga sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah Nusa Banting siap ditempatkan di mana saja dan siap bekerja apa saja gitu ya, atau menciptakan lapangan kerja apa saja. Yang penting kita punya kreativitas gitu ya, punya inovasi, punya keterampilan, itu yang penting itu. Ya, tentunya harapannya
yang paling utama memang ilmu yang kita peroleh itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan komponen-komponen pelajaran yang diakhiri dengan outcome ya, atau dampak atau impact gitu ya. Bagaimana ilmu yang kita peroleh itu harus disampaikan kepada masyarakat khususnya. Itu barangkali. Ya, baik Pak. Mungkin hanya itu saja untuk episode ini. Terima kasih Bapak sudah mau sama-sama untuk mengisi podcast Hima Penmas ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak di lain kesempatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam.